ajari karena di sabda akan memasuki wabah kita diiringi lagu sabda. Penyalaan lilin pancawarna diiringi penumpaan. Salam kasih dalam Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Budaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada bab 11 Jalawaga Syair 7 dan bab 13 Okawaga Syair 3. Apa luka yang puriso bari wado wadi lantik mangsa nita sawadan di panjang tasana wadati. Artinya, orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Damang jare sucaritam natang sucaritam jare artinya, jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah melanggar. Barang siapa yang hidup sesuai dhamma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang
kegelapan, kepada Buddha, cahaya tiga alam, penghalau kegelapan, aku memuja. Persembahan air. Bante, perkenalkan kami mempersembahkan air ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan buah-buahan. Bante, perkenankan kami mempersembahkan buah-buahan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan makanan. Bante, perkenalkan kami mempersembahkan makanan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan dupa. Dengan dupa yang harum semerbak, paduan unsur wewangian, aku menghormati dia yang patut dihormati, tempat memuja yang tiada bandingnya. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang terpilih ini, segala warna dan harumnya, aku persembahkan di kaki Ninda yang berupa bunga seroja putih. Dengan bunga-bunga ini, aku menghormati juga. Berkat jasa ini, semoga aku mencapai kebebasan. Seperti bunga yang akan layu, demikian pula badan jasmaniku mengalami proses pelapukan. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavatam abiwadeni. Buddhang bhagavatam Swamato Bhagavata Dhammo. Swamato Bhagavata Dhammo. Dhammam namasami. Dhammam namasami. Namo Samkhya Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tiga apa? Tiga peristiwa, ya. Ada yang ingat gak? Dari peristiwa yang pertama itu menceritakan tentang apa?
Oh disebutkan benar ya, kelahiran Pangeran Siddhartha atau kelahiran Bodhisattva. Adik-adik, sebelum Pangeran Siddhartha atau sebelum Bodhisattva lahir ke dunia, beliau sebelum itu lahir di surga Kusita bernama Dewa Setan Ketu. Dewa apa? Setan Ketu. Ya, ingat ya. Jadi kalau di sekolah ada soal sebelum Pangeran Siddhartha lahir di dunia, dia lahir di mana? Di alam Kusita bernama Dewa Setan Ketu ya. Dan nanti ya setelah sudah lahir ke dunia. Nah sebelum itu beliau melihat ya, pada saat itu Dewa Setan itu melihat bahwa di dunia ini banyak sekali bentuk penderitaan, di mana umat manusia itu banyak mengalami penderitaan seperti penyakit, ya, ketuaan itu merupakan penderitaan, apalagi kematian. Ya. Kemudian Dewa melihat penderitaan itu di dunia, akhirnya Dewa Setan itu memutuskan untuk lahir di alam manusia, membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Ya, jadi, nah dan mengapa Pangeran Siddhartha lahirnya di India? Kenapa nggak di Metro? Kenapa nggak di Metro? Pangeran Siddhartha lahir. Nah, jadi pada saat itu beliau memiliki syarat dahulu ya, sebelum beliau terlahir di dunia. Nah, syaratnya ini ada 4 ya. Yang pertama itu dia melihat bahwa tempat yang dia akan lahir itu tempatnya di tengah-tengah dunia. Contoh seperti India, itu di tengah-tengah dunia ya. Dan yang kedua juga di negara itu memiliki moral yang murah ya. Adik-adik pernah lihat gak perintapan makanannya? Pernah lihat gak? Menurut adik-adik itu enak gak? Enggak, kenapa enggak? Pernah lihat gak pempek digoreng? Pernah lihat? Mau coba? Mau coba? Enggak. Nah jadi itu juga ya merupakan syarat di mana Pangeran Siddhartha lahir di India. Ya. Terus yang ketiga, beliau harus lahir di keluarga bangsawan. Nah, jadi ada yang tahu nggak orang tua Pangeran Siddhartha? Ayahnya bernama siapa? Siapa? Angkat tangan. Apa? Oh, benar, namanya siapa? Siapa? Jeren. Oh. Ya jadi ayahnya Mas Siddhartha itu bernama Raja Suddhodana dan ibunya bernama yang cewek dong sekarang. Ini ibunya ini. Yang cewek ada yang tahu nggak? Ibunya Mas Siddhartha bernama siapa? Ada yang tahu? Ini kakak-kakaknya apa? Hah? Mama Maya, betul ya. Jadi ibunya bernama Ratu Mahamaya. Dan kedua orang tua Buddha ini juga merupakan bangsawan ya. Jadi dia memenuhi syarat untuk di mana Dewa Setan itu lahir di dunia. Terus yang terakhir yaitu harus melihat bahwa ibunya itu memiliki tekad yang kuat dan menjaga sila ya. Jadi Ratu Mahamaya, ibunya Mas Siddhartha, jadi sebelum beliau melahirkan Mas Siddhartha, dia menjalani atas sila ya. Dia tidak makan daging, dia menjalankan Pancasila ya. Ada yang tahu nggak Pancasila pertama membahas tentang apa?
Ada yang tahu? Karena Bapa Wiromuni sikap pada semua dia. Aku bertekad dan berdiri untuk menghindari sila yang pertama. Ingat? Apa jadi? Menghindari pembunuhan, ya. Terus yang kedua, menghindari apa? Udah ingat gak? Adinadana, Wiramuni, Sukapadan, Samandiari. Mereka berdiri untuk menghindari. Udah ingat gak? Menghindari ngambil barang yang tidak diinginkan, ya, atau mencuri. Nah, di sekolah adik-adik pernah gak meminjam barang tapi tidak mengembalikan? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Jadi itu juga merupakan pencurian, ya. Jadi karena adik-adik tidak memiliki tekad untuk mengembalikan barang tersebut. Jadi walaupun pinjam tapi tidak ada niat untuk mengembalikan, itu juga merupakan yang namanya pencurian, ya. Terus yang ketiga, ada yang tahu? Kami saudara Wiramuni sikap badan sama diri. Bertekad pada diri untuk menghindari yang perbuatan kesusila, ya. Jadi adik-adik, yang ketiga ini tidak cuma tentang berhubungan badan, tapi juga mengenai omongan-omongan yang dapat menyebabkan dapatnya hawa nafsu atau keinginan. Jadi adik-adik tidak boleh, ya, nanti ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong sembarangan, ya, di sekolah. Ya, ingat? Tidak boleh, ya. Yang keempat, musyawarah ini kepada semua. Kemerdekaan pada diri untuk menghindari bahaya. Ingat gak? Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Jadi yang keempat itu kemerdekaan pada diri untuk tidak berbohong, ya. Adik-adik di sekolah pernah berbohong nggak? Pernah? Pernah? Itu bagus, baik nggak? Jadi tidak boleh berbohong lagi, ya. Sekarang sudah berdiri, tidak boleh berbohong lagi, ya. Lagi mencontek itu termasuk berbohong, ya. Di ujian contek apa? Sifat tercela. Itu maksudnya adalah sila ketiga, ya. Terus yang terakhir, secara budaya ada pemuda tanah yang manis kepada sendiri, ya. Itu mereka berdiri untuk menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, ya, atau mabuk-mabukan, ya. Dia anak nggak boleh, ya. Nanti ketika lihat mami atau papinya minum minuman yang beralkohol dilarang, ya. Papi atau sebenarnya nggak boleh papi minum yang kayak gitu. Nanti papi minum, ya. Ketika lihat mami juga, ya, si tahu mami nggak boleh atau sebenarnya itu nggak baik, ya. Ya, jadi setelah Ratu Mahamaya mengandung Pangeran Siddhartha, jadi pada saat itu Ratu Mahamaya ingin mengunjungi keluarganya, ya. Nah, singkat cerita, pada saat Ratu Mahamaya berjalan ke tempat kedua orang tuanya, tapi pada perjalanan beliau kecapean, akhirnya dia beristirahat di salah satu taman. Yang ada yang tahu gak taman ini taman apa? Betul, taman Lumpini, ya. Nah, pada saat Ratu Mahamaya istirahat di taman Lumpini,
Dan pada saat itulah Ratu Umayyah sempat dengan kandungannya airnya, dia melahirkan siapa? Ya, betul, Siddhartha. Jadi Siddhartha lahir betul. Ya. Jadi anak cerita ini mengajarkan kita tentang bahwa lahir sebagai manusia merupakan bentuk yang terbaik kita karena kita banyak itu ya adik, peristiwa yang pertama, terus peristiwa yang kedua, ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Apa? Ya, pertama Gautama mencapai pencerahan sempurna, ya, setelah mencapai kebudayaan. Nah, adik-adik, sebelum beliau mencapai pencerahan sempurna, beliau pada saat remaja berusia 29 tahun, beliau melihat 4 peristiwa. Nah, ada yang tahu nggak? 4 peristiwa. Angkat tangan, sebutin salah satu dari 4 peristiwa. Siapa? Dalam 4 peristiwa. Orang tua, betul. Terus yang kedua, orang sakit, betul. Terus ketiga, orang mati. Terus betul. Yang keempat, pertama, betul ya. Bertanya, betul ya. Nah, pada saat Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa ini, Pangeran Siddhartha merenungi ya, jadi dia merenungi bahwa 4 peristiwa ini merupakan salah satu bentuk penderitaan dan jalan menuju dengan penderitaan. Ya. Nah, di 3 peristiwa ini, pertama orang tua, adik-adik, ibunya orang tua dulunya baik gak mungkin kan tiba-tiba tua ya. Nah, jadi adik-adik juga bakalan mengalami ketuaan ya. Jadi adik-adik akan dewasa seperti dahulu, seperti bapak dan ibunya. Jadi adik-adik tak perlu ya merasa dirinya berubah ya. Jadi harus memahami ya. Jadi bahwa kita bakalan tua dan bakalan mati ya. Untuk pada saat Pangeran Siddhartha berpikir bahwa bagaimana agar dia bisa membebaskan semua makhluk dari penderitaan ya. Jadi dan pada saat itu Dede tahu kan, Pangeran Siddhartha ini merupakan anak satu-satunya dari Raja Suddhodana. Jadi merupakan pewaris tahta kerajaan Kapilavastu. Kalau adik-adik jadi pangeran, mau nggak tinggal di istana? Kebetulan di istana banyak emas, banyak wanita, banyak harta. Mau nggak ditinggal? Banyak mobil, mau? Saya mau tinggal di istana setengah hari dan balik lagi setengah hari, ya. Jadi dia mengalami yang namanya kedamaian yang melewati masa setengah hari dan kembali lagi ke penderitaan setengah hari, ya. Jadi dia tidak konsisten, ya. Jadi anak-anak harus apa? Harus relakan ya bahwa harta kita ini bakalan lenyap ya. Kita mati juga tidak bakalan bawa harta ya. Jadi setelah beliau meninggalkan istana Siddhartha berusia 29 tahun, akhirnya dia memutuskan menjadi seorang petapa ya. Dan ketika Siddhartha menjadi petapa, dia
mencari jalan yang dimana pada saat itu para Siddhartha belum menemukan banyak pengalaman atau pengetahuan. Jadi pada saat itu para Siddhartha bertemu gurunya bernama, ada yang tahu guru para Siddhartha? Hadiahnya dempet. Ada yang tahu gurunya para Siddhartha yang pertama siapa? Ada yang tahu nggak? Nanti dapat hadiah. Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, gurunya para Siddhartha yang pertama itu bernama Larang Lama. Siapa? Larang Lama. Terus pada saat itu para Siddhartha dia rajin, ya, dia rajin banget. Dia datang ketemu gurunya. Ketika gurunya menjelaskan, dia mendengarkan, ya, dia memahami. Jadi adik-adik di sekolah ketika gurunya bicara masih ada ya yang berbicara juga? Ada? Masih ada? Jadi nggak boleh ya ketika gurunya bicara adik-adik diam, ya, dengerin, pahami, ya, apa yang gurunya berikan. Nanti juga ketika di rumah, ketika ibunya, ya, bapaknya, ketika kasih nasihat, adik-adik diam, ya, dengerin. Ya. Nah itu terus beliau kepada Siddhartha memahami dengan cepat, ya, pelajaran dari gurunya Lama. Nah, tetapi Pangeran Siddhartha belum menemukan jalan untuk mencari obat memuaskan semua makhluk dalam cerita. Akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan untuk pergi mencari lagi jalan untuk mengakhiri cerita. Akhirnya Pangeran Siddhartha menemui guru lagi yang kedua. Nah, guru yang kedua ini ada yang tahu gak? Namanya siapa? Ayo, dapat bebek ya. Ya, boleh tak tanya-tanya sama kakaknya, sama orang tuanya. Ya, ada yang tahu gak? Oh, ini ada adik yang mau jawab ya. Yuk, nama guru keduanya Mas Siddhartha siapa? Sedangkan nama Buddha. Jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul. Tepuk tangan. Dikasih hadiah nggak ya? Kasih ya. Nih. Terima kasih dulu. Terima kasih. Ya, itu ya guru yang kedua bernama Udaka Ramaputta, ya. Nah, dan pada saat itu pula juga Pangeran Siddhartha memahaminya dengan cepat, adik-adik. Nah, tetapi setelah Pangeran Siddhartha memahami semua ajaran dari Udaka Ramaputta, beliau belum juga menemukan jalan mengakhiri penderitaan. Akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan pergi lagi, ya. Nah, dan pada saat Pangeran Siddhartha pergi, dia melihat salah satu pohon. Pohon apa? Tangan, dapat hadiah. Pohon apa? Maju. Yang berani mesti memberikan hadiah. Nah, ini ada yang menjawab. Jika Siddhartha melihat pohon itu pohon apa? Jawabannya benar atau salah? Jawabannya benar. Teman-teman, kasih hadiah ya. Dapat satu buah beng-beng. Di sana. Nah, dan pada saat itu Pangeran Siddhartha melihat dari pohon bodi. Akhirnya
Pangeran Siddhartha memutuskan untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Nah, pertanyaan lagi. Pangeran Siddhartha ketika bermeditasi di bawah pohon Bodhi, dia bermeditasi berapa lama? Ayo, ke tangan. Siapa yang bisa jawab? Halo. 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 Nah, jadi teman kita mau jawab ya. Selama Pangeran Siddhartha bermeditasi di pohon Bodhi, dia bermeditasi berapa lama? 7 tahun. Jawabannya 7 tahun. Benar atau salah? Benar atau salah? Jawabannya jeng 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 jeng. 7 berapa? Nah, sebenarnya jawabannya 6. Sebenarnya tadi saya lupa. Sebenarnya jawabannya 6. Jawabannya benar, 6 tahun. Tepuk tangan tuh. Dapat hadiah 1 buah benteng. Ya. Sama. Nah, Pangeran Siddhartha bermeditasi selama 6 tahun ya di bawah Bodhi. Tempatnya di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Tempat Pangeran Siddhartha sampai pencerahan sempurna. Ayo, ke tangan. Ada yang tahu nggak? Tempatnya di mana? Yang berada di India. Ada yang tahu nggak? Ayo, coba tanya kakak-kakaknya. Nah, katanya yaitu tempatnya di mana? Di Bodhi Gaya, ya. Jawabannya benar atau salah? Kita survei membuktikan. Jawabannya benar. Jadi dapat 1 buah benteng, ya. Sama. Nah, itu ya. Jadi peristiwa yang kedua dan peristiwa yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada juga hadiahnya. Jadi setelah Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna, berapa tahun Pangeran Siddhartha membabarkan Dharma? Sebelum Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Ayo, adik-adik. Halo, ada kita ada yang menjawab. Katanya 45 tahun. Benar atau salah? Survei membuktikan. Benar. Tepuk tangan. Ya. Jadi atau pertama Sang Buddha itu sebelum beliau parinibbana atau meninggal, dia membuat dharma selama 45 tahun, ya. Nah, pertanyaan lagi. Ketika Pangeran Siddhartha atau Buddha parinibbana, tempatnya di mana? Angkat tangan yang bisa. Ada yang jawab lagi. Nah, katanya di Kusinara. Betul atau salah? Jawabannya betul. Dapatkan 1 buah benteng. Nah, ya, jadi setelah Pangeran Siddhartha mengabarkan Dharma selama 45 tahun, Pangeran Siddhartha parinibbana tempatnya di Kusinara. Nah, pada saat Pangeran Siddhartha parinibbana di Kusinara, ada 2 buah pohon kembar yang dimana tempat ini dituturi sama Buddha utama. Pohon ini pohon apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Pohon kembar di Kusinara.
kita. Ada 3 orang, ayo maju. Kalian, saya harus permanaskan. Kalian harus jawabnya bareng-bareng ya. Biar langsung 3 orang dapatkan hadiah. Jawabannya gimana? Betul atau salah? Tersurvei ya. Saya ingat dulu. Jawabannya betul. Oh, baris. Betul. Nah, jadi saya mau bimbing lagi gak? Jadi harus jawab pertanyaan ya. Nah, betul ya. Ketika mulai peserta pemuda pertama pada ada 2 ponsel kembar, di mana saat itu ponsel ini belum saatnya mekar ya, tapi pada saat budak pertama bagaimana ponsel ini mekar dan berubah. Ya, ini salah satu bentuk perubahan kebutuhan. Ya, terus kalian mau hadiah lagi nggak? Mau? Nah, sekarang ada satu cerita lagi. Cerita ini menceritakan tentang Sungai Rohini. Dan tahu nggak Sungai Rohini? Ada 2 suku. Yang sebelah kiri bernama suku Sekiak, sebelah kanan bernama suku Kolia. Nah, di 2 suku ini tengah-tengahnya ada perairan danau. Masing-masing suku Kolia memiliki lahan pertanian, suku Sekiak memiliki lahan pertanian. Nah, jadi dan pada saat itu air di sungai ini sangat sedikit, yang airnya di kedua suku ini mengalami perebutan antara air sungai, ya. Nah, jadi karena dia mengalami perebutan air ini, akhirnya 2 suku ini mengalami perdebatan yang sangat kuat, ya. Mulai dari para petani saling adu mulut, terus dilaporin ke atasan, sampailah kepada raja, ya. Nah, dan pada saat kedua raja ini memutuskan untuk perang, pada saat itu Buddha pertama dengan kekuatan nabinya melihat bahwa ketika Buddha pertama tidak menghentikan pertengkaran antara 2 suku ini, bakalan banyak sekali bentuk penderitaan yang terjadi, ya. Akhirnya Sang Buddha memutuskan untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ayo angkat tangan. Sang Buddha ketika melihat pertengkaran, dia melakukan apa? Yuk, katakan, saya bisa nggak? Ini hadiahnya 2 bebek, ya. Ya, ini ada yang jawab. Halo. Hai. Mari kita dengarkan jawaban dari teman kita. Betul, ya. Ketika pada saat itu Siddhartha melihat 2 raja ini mau berangkat ke perang, dia terbang di atas sungai, yang dia mengucapkan kata, mana lebih penting, sungai ini atau kehidupan manusia? Ya, dari pertanyaan Sang Buddha, para raja ini terpaksa bergerak. Akhirnya peperangan ini tidak terjadi dan damai, ya. Jadi jawaban teman kita yaitu benar. Kita kasih berapa hadiah? 2 per 3. 2 per 3. 2 per 3.
ya. Sama-sama. Ada yang mau bebek lagi? Sekarang kita buat pertanyaan aja. Kita habiskan bebek. Ada 5. Adik-adik, ada yang tahu nggak kusir Pangeran Siddhartha bernama siapa? Siapa cepat dia dapat? Ayo cepat. Ayo maju. Ayo maju. Nah, ini ya ada teman kita yang menjawab. Kusir Pangeran Siddhartha bernama siapa? Cana. Katanya Cana. Betul atau salah? Benar atau salah? Jawabannya benar. Jadi dapat 10 bebek ya. Jadi kusirnya Siddhartha itu bernama Cana. Nah, setelah kita menelusuri kusirnya, berarti ada kudanya. Nah, kudanya Siddhartha ini bernama siapa? Katakan. Ini ada 2 orang, ada 3 orang. Kakaknya nggak jadi. Nah, ini ada 2 orang ya. Ada 3, ada 4. Cukup ya? 4, pas 4 orang. Saya hitung ya, kalian harus jawabnya bareng-bareng. Jadi, kuda Siddhartha pertama. Jadi jawabannya benar atau salah? Benar atau salah? Jadi jawabannya benar. Akhirnya bayangan yang lebur dulu ya. Oke. Ternyata ada 1 buah lagi. Ada 1 lagi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya pasti sering banget didengar. Ya. Siapa yang pernah ingin menyakiti Pangeran Siddhartha? Cepat. Yo, maju. Nah, ini dia. Karena bebeknya cuma 1, kita bisa kasih 1 orang aja ya. Jadi siapa yang pernah menyakiti Pangeran Siddhartha? Marah. Jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul. Ya, sebenarnya banyak ya jawaban dari pertanyaan ini. Bisa Dewa datang, Samara ya. Karena mengapa marah jawabannya benar? Karena pada saat Pangeran Siddhartha menjalani meditasi, mencapai perjalanan sempurna, pada saat itu Mara ingin menyakiti Buddha. Ya, dia menggoda Buddha dan banyak sekali betul-betul marah yang ingin menyakiti Buddha. Jadi pertanyaan itu, jawaban itu benar ya. Nah, karena bebeknya sudah habis, jadi tidak ada hadiah lagi. Ada yang apa? Ada apa di depan? Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekian. Namo Samgyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Adi Bobo. Atau ulangi apa yang Bante ucapkan ya. Oke, baik, Bante akan memandu, kalian mengikuti. Bante, perkenankan kami mempersembahkan sangga dana ini kepada sangga. Semoga Bante sangga yang mulia berkenan menerimanya dan semoga
dengan sangga dana ini membuahkan kebahagiaan bagi orang tua kami, para leluhur dan sanak saudara yang telah tiada, dan semoga dengan sangga dana ini pula membuahkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk waktu yang lama. Satu.